Kalian tahu gak sih kalau peperangan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda itu terjadi karena memiliki alasan tertentu. Misalnya seperti ingin jabatan yang lebih tinggi ataupun pengkhianatan dan juga kesalahpahaman. Walaupun begitu, masih banyak loh orang yang berpikir kalau alasannya itu hanya untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Lah, bukannya iya. Alasannya agar bisa mendapatkan wilayah Indonesia dan memerdekakan bangsa. Nggak salah sih. Tapi pada masa itu mereka masih merasa kalau bangsa Belanda itu hanya membuat kekolonialan dalam perdagangan rempah-rempah dan belum tahu kalau mereka dijajah. Karena mereka benar-benar baru tahu kalau mereka dijajah oleh Belanda itu pada abad ke-20. Oh gitu. Kalau gitu, coba kamu jelasin sekalian cerita. Pakai cerita-cerita yang udah pernah ada saat masa penjajahan kemarin. Oke. Jadi kita akan menggunakan cerita dari peperangan Diponegoro di Pulau Jawa Tengah, Perang Kelut di Jawa Timur, dan Geger Sepoi di daerah istimewa Yogyakarta. Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia meninggal pada 8 Januari 1855 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia pernah menggapai gelar Pangeran, Adipati, dan pemimpin perang. Peran ia selama ini adalah pemimpin perang Diponegoro. Ia dikenal sebagai pemimpin perlawanan terhadap penjajahan bangsa. Keturunannya ialah Pangeran Diponegoro adalah keturunan langsung dari Sultan Yogyakarta Hamengkubuwana III. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang gigih melawan penjajahan Belanda. Perang Diponegoro dipimpinnya langsung. Jadi, Pangeran Diponegoro tidak puas dengan kebijakan Belanda untuk memasang patok-patok jalan yang melintasi makam leluhurnya. Ini adalah sebuah penghinaan bagi Diponegoro. Diponegoro juga merasa kalau kekerabatan Yogyakarta sangat pro dengan Belanda, sehingga ia memutuskan hubungan mereka. Dengan keberaniannya, ia memimpin perlawanan terhadap Belanda. Dengan teknik gerilyanya dan pedang di tangan kan. Sambil menunggangi kuda, ia memimpin pasukan dan mulai peperangan. Perang berjalan dari 1825 sampai 1830. Selama 5 tahun berperang, banyak korban yang berjatuhan. Tetapi pada akhirnya Diponegoro tertangkap pada 28 Maret 1830 di Magelang, dan ini menandai berakhirnya sudah Perang Diponegoro. Oh gitu. Terus bagaimana kalau perang Kelut? Oke, jadi bagaimana kalau ceritanya singkat-singkat aja? Hehe. malas banget. Jadi, Pangeran Ronggo Prawirodirjo yang ketiga, ia tewas pada tahun 1810. Dia pernah mendapatkan gelar Pangeran dan Adipati. Peran ia sebagai pemimpin perlawanan
di Perang Kelut. Ia dikenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Jawa Timur, khususnya di sekitar Gunung Kelut. Pangeran Ronggo Prawirodirjo yang ketiga adalah anggota keluarga bangsawan Jawa yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Mataram. Pangeran Ronggo Prawirodirjo ketiga dikenal sebagai salah satu pahlawan yang gigih, pahlawan penjajahan Belanda di Jawa Timur. Ia memimpin rakyat Jawa Timur yang ada di bawah pemerintahan Belanda di sekitar Gunung Kelut untuk melawan Belanda. Dikarenakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan Belanda yang cenderung eksploitatif dan memicu perlawanan ini. Dengan taktik gerilya, pasukannya pun melawan pasukan Belanda. Namun, perang ini berhasil dipadamkan Belanda, dikarenakan Belanda memiliki kekuatan militer yang jauh lebih kuat. Tetapi ini bisa menjadi tanda bahwa rakyat Jawa berani melawan Belanda, walaupun ya nyawa bayaran. Oh, gitu. Ngerti. Oh iya. Kamu dari semua cerita tadi ngomongnya taktik ataupun teknik gerilya. Emangnya teknik ataupun taktik gerilya itu apa sih? Terus kok masyarakat Indonesia pakai strategi itu terus? Banyak maunya lu. Oke. Lah, kan cuma mau nanya. Ya udah deh. Jadi, teknik gerilya itu adalah teknik untuk menyerang musuh secara perlahan. Bisa dengan menyerang dari dalam pasukan musuh, seperti mengindap-endap dan menyerang mereka dari dalam, ataupun menyerang secara tiba-tiba saat mereka tidak fokus dan mengganggu logistik mereka. Logistik biasanya pada perperangan itu semacam tempat transportasi yang biasanya transportasi itu sekalian membawa peralatan-peralatan perang, pasukan-pasukan lawan, pasukan makanan, dan lain sebagainya. Terus, kenapa sih masyarakat Indonesia hanya menggunakan teknik gerilya? Sebenarnya sih nggak cuman pakai teknik gerilya, tapi lebih tepatnya teknik gerilya itu sangat cocok untuk gaya bertarung rakyat Indonesia yang cenderung lebih suka menggunakan kekayaan alam, dan rakyat Indonesia yang kekurangan peralatan militer yang memadai untuk melawan pasukan Belanda. Jadi kalau kamu maju tanpa teknik gerilya, kamu hanya kayak nyumbang nyawa. Oh, gitu. Terus siapa sih yang menciptakan teknik gerilya ini? Oh, teknik gerilya sih tidak diciptakan oleh suatu orang tertentu gitu. Tapi teknik gerilya itu tercipta karena digunakan oleh berbagai kelompok dan bangsa dalam sepanjang sejarah. Namun banyak sih tokoh-tokoh yang menggunakan teknik ini. Salah satunya adalah Sun Tzu dari abad ke-6 sebelum Masehi, seorang ahli strategi perang dari Tiongkok yang pernah menulis buku Seni Perang. Keren banget. Kemudian ada Quintus Fabius Maximus abad ke-3 sebelum Masehi, seorang jenderal Romawi yang menggunakan strategi perang gerilya untuk melawan pasukan Hannibal dari Kartago.
Mao Zedong adalah seorang pemimpin komunis Tiongkok yang menggunakan strategi perang gerilya dalam pertarungan melawan pasukan nasional Jepang. Kalau dalam konteks Indonesia, strategi perang gerilya digunakan oleh berbagai pemimpin perlawanan, ya seperti Pangeran Diponegoro yang tadi. Oh, gitu. Ngerti. Langsung aja ke perang yang terakhir. Oke deh, langsung aja ke perang yang terakhir. Perang Geger Sepoi. Perang Geger Sepoi terjadi pada tahun 1815 di Kadipaten Purbayan, Yogyakarta. Perang ini dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap kebijaksanaan pemerintah Kadipaten yang dianggap tidak adil, seperti harga pajak yang tinggi, memperlakukan orang dengan jabatan yang tinggi secara istimewa, dan melakukan korupsi. Ya, rakyat Purbayan melakukan perlawanan terhadap pemerintah Kadipaten, tetapi Kadipaten dibantu oleh Belanda. Banyak tokoh yang ikut membantu perlawanan pemerintah Kadipaten Purbayan seperti Gyai Mojo dan Pangeran Diponegoro. Tapi berlangsung sangat singkat dikarenakan berhasil mendapatkan kegagalan karena banyak bantuan pasukan Belanda, yang dimana pasukan Belanda itu jauh lebih kuat ketimbang pasukan rakyat Purbayan. Oh, gitu. Tapi kok dari semua cerita, kenapa ya Indonesia tuh selalu kalah? Ya, bukannya sudah jelas ya bahwa rakyat Indonesia itu masih kalah jauh dengan pasukan Belanda karena kekurangan peralatan, itu udah pasti kan, dan juga kekurangan kerjasama. Tetapi dari kejadian ini membuat pasukan Indonesia ke depannya menjadi tahu apa saja kelemahan mereka dan bisa mencari solusi untuk memenangkan peperangan. Oh, gitu. Kamu dari tadi O A E O daripada O A E O. Mending subscribe dan like videonya.